Shalom saudara, kembali lagi kita berkumpul melalui ibadah online dimanapun saudara berada. Kami percaya, kita semua percaya kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan Dia, kita mau merasakan hadiratnya yang mulia, yang agung, yang benar-benar penuh kasih. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kita akan menyanyikan pujian, kita mau bertemu muka dengan Bapa kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, bawaku lebih dalam untuk menyembah-Mu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Bapakku rindu menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, bawaku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu. Sekali lagi bertemu muka dengan muka, Yesus, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam. Sekali lagi, oh Tuhanku rindu, oh Tuhanku rindu
Terima kasih Bapa, kami rindu untuk bertemu muka dengan Engkau dimanapun kami berada. Kami percaya tempat kami sekarang duduk, tempat kami sekarang berdiri, tempat dimanapun kami menonton ibadah ini saat ini adalah ruang Maha Kudus-Mu. Amen. Biarlah Engkau yang menyentuh setiap hati kami, biarlah Engkau yang menilik setiap kami, terlebih biarlah Engkau yang menenggelamkan kami di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya di tengah-tengah ketidakpastian dunia, kami punya jawaban yang selalu menjawab kami, menjawab permasalahan kami melalui berbagai cara, tetapi penyertaan itu selalu ada. Terima kasih. Begitu juga pimpin Engkau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami percaya melalui ibadah ini kami diberkati, yang lemah dikuatkan, yang mungkin punya masalah Engkau berikan ketenangan, karena ketenangan di dalam Engkau melebihi jawaban dari manapun yang dunia tawarkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu dan kami rindu untuk terus menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin saudara. Kita masih mau menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun kondisi kita saat ini, apapun kondisi kita saat ini, Tuhan tahu, karena Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Masa lalu kita Dia tahu, masa depan kita Dia tahu. Semuanya ada di dalam tangan rencananya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama kita katakan, dalam kesesakanku, dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Imani kata-kata ini saudara. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu, Yesus. Katakan, dalam kesesakanku, kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau
semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu, Yesus. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, selamanya milik-Mu Tuhan. We worship You. I am yours now forever. I am yours now forever. In Your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your. I am yours. I am yours now forever. In Your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive. Sekali lagi, I am yours now and forever, Lord. I am yours now forever. In Your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. Jesus, dalam salib-Mu, dalam kasih-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai dengan rencana. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu, Yesus Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu, Yesus. Yesus, we worship You, Lord, we worship You. Yesus. I am yours now forever. In Your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder.
Salam, selamat pagi saudara-saudaraku semua dimanapun saudara berada di rumah masing-masing hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan memberikan peluang yang indah untuk kita bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saudaraku, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Sebab oleh karena kasih karunia dan kemurahan-Mu lah, maka kami boleh berkumpul kembali, bertemu, bertatap maya dari tempat kami masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, semua perkara yang terjadi pada hari ini, kami punya satu keyakinan yang penuh, bahwa Bapa di surga mengontrol semuanya. Di atas semua itu, ucapan syukur dan terima kasihlah yang kami berikan kepadamu pada pagi hari ini, di mana kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sama-sama mempelajari firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga lewat semuanya itu, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa. Allah Roh Kudus, hamba mohon pimpinan-Mu. Urapi pikiran hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biarlah setiap huruf, kata, dan kalimat yang hamba sampaikan semuanya dalam kendali, dalam perkenan Tuhan sendiri. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu memperoleh berkat, memperoleh semangat, memperoleh kekuatan baru untuk melakukan kehidupan kami, melanjutkan kehidupan kami dalam segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di surga. Persiapan yang hamba-Mu telah lakukan tidak ada artinya jika bukan Allah Roh Kudus sendiri, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang beracara di tengah-tengah kami. Lawatlah kami semua Tuhan. Lawatlah setiap umat-Mu. Berikan dan cukupkan kebutuhan setiap umat-Mu lewat pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Sehingga setiap kami selesai mendengarkan firman-Mu, setelah selesai kami beribadah, kami mendapatkan sukacita, damai dan sejahtera dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendiskusikan, kita akan membahas satu tema dari firman Tuhan yang berjudul supaya kita hidup bijaksana. Tema firman Tuhan pada minggu ketiga ini adalah supaya kita hidup bijaksana. Mari buka Alkitab saudara di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Bapak Ibu sudah menemukan ayat-ayat itu? Kalau Bapak Ibu sudah menemukan ayat-ayat itu, mari kita membacanya bersama-sama dengan bersuara keras. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saya ulangi Bapak dan Ibu ayatnya yang ke-12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil,
dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saya akan mulai, saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan mengajak kita untuk pertama-tama melihat satu kata yang menarik di dalam ayatnya yang ke-12 tadi, yaitu kata hidup bijaksana. Kita akan mengupas terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, mengenai kata bijaksana itu, supaya kita mempunyai satu pemahaman yang sama di dalam nanti kita mendengarkan pembahasan berikut ini. Kita berada dalam satu pemahaman yang sama tentang makna kata bijaksana. Bukankah pada bulan ini tema gereja kita adalah menjadi orang Kristen yang bijaksana. Tema kita bulan ini adalah menjadi orang Kristen yang bijaksana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita hidup bijaksana? Nah, mari kita lihat terlebih dahulu mengenai arti kata bijaksana. Saudara-saudara, secara etimologi, kata bijaksana itu adalah kata dasar dengan bentuk kata sifat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kata bijaksana bukan berasal dari kata bijak. Kalau kita memberikan imbuhan ke-an ke dalam kata bijaksana, maka kita akan memperoleh kata kebijaksanaan. Bandingkan saudara-saudara dengan kata kebijakan, itu berbeda sama sekali. Itu tidak sama, saudara, mempunyai makna sendiri-sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebijaksanaan bukan kebijakan. Dan kebijakan bukan kebijaksanaan. Mari kita ingat, kebijaksanaan bukan kebijakan. Dan kebijakan bukan kebijaksanaan. Mari kita lihat uraian berikut ini. Kebijakan, saudara-saudara, itu memberitahukan kepada kita tentang garis haluan, tentang aturan-aturan yang mengantar kita kepada satu tujuan. Kebijakan itu adalah rangkaian konsep atau asas-asas yang menjadi garis besar dan dasar daripada rencana dalam kita melaksanakan suatu pekerjaan. Itu adalah kebijakan. Kebijakan juga digunakan di dalam kepemimpinan. Misalnya dalam cara bertindak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam cara bertindak di dalam organisasi, di dalam pemerintahan. Kita memerlukan apa yang disebut dengan kebijakan. Garis haluan. Konsep. Asas-asas yang akan menjadi garis, yang akan menjadi patokan kita di dalam melaksanakan semua yang sudah kita rencanakan untuk kita capai. Itu adalah kebijakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Sedangkan kebijaksanaan, kata kebijaksanaan ini mengandung makna kepandaian menggunakan akal budi. Kepandaian menggunakan akal budi. Banyak menerjemahkannya kebijakan itu sebagai wisdom. Pada kata bijaksana terkandung di dalamnya makna bijak. Makna bijak, yakni akal budi, arif, atau tajam pikiran, sehingga
Dengan demikian, kata bijaksana dapat berarti pandai, cermat, serta teliti ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupannya. Bisa dalam berorganisasi, bisa di dalam lingkungan masyarakat, bisa di dalam keluarga, bisa di dalam pekerjaan. Ketika menghadapi kesulitan, dia membutuhkan kebijaksanaan. Di dalam kebijaksanaan ada kebijakan, aturan-aturan yang dipakai, asas-asas yang dipakai di dalam dia mengambil keputusan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah makna kebijaksanaan. Itulah makna kata bijaksana. Sekali lagi, bijaksana atau kebijaksanaan itu adalah berkaitan dengan kepandaian menggunakan akal budi. Kepandaian menggunakan akal budi dalam atau ketika menghadapi situasi tertentu di mana kita harus mengambil satu keputusan, harus mengambil satu tindakan. Nah, apakah tindakan kita bijaksana atau tidak? Nah, mari saudara-saudara lihat layar monitor saudara sekarang. Dalam kata bijaksana dan kebijaksanaan, tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalamnya ada kata bijaksana itu mengandung unsur bijak, ada unsur akal budi, ada unsur kearifan, ada unsur ketajaman berpikir. Ketajaman berpikir berarti merujuk kepada daya nalar, kemampuan menganalisis, kemampuan bernalar, saudara-saudara. Nah, di dalam kata bijaksana juga terdapat unsur kepandaian, kecermatan, dan ketelitian. Nah, dengan demikian mengerucut ke atas, kebijaksanaan merupakan kemampuan atau disebut juga keahlian menggunakan akal budi. Akal budi kita itu isinya pengetahuan dan pengalaman kita untuk bertindak. Bertindak berarti mengambil keputusan dalam suatu situasi tertentu seperti organisasi, dalam suatu kesulitan, dalam suatu kondisi di mana kita bisa bertindak bertugas sebagai pemimpin atau penanggung jawab. Baik untuk pemimpin dalam satu kelompok, pemimpin dalam satu komunitas, pemimpin dalam satu organisasi, pemimpin dalam satu pemerintahan, atau dalam lingkup yang lebih kecil adalah menjadi pemimpin dalam keluarga, lebih kecil lagi adalah menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Kita dihadapkan pada berbagai kondisi, pada berbagai kesulitan di mana kita wajib atau harus mengambil keputusan. Kita harus mengambil tindakan. Nah, bagaimana agar tindakan kita itu dalam kebijaksanaan? Itu yang akan kita capai pada hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang coba kita lihat apa kata Alkitab tentang kebijaksanaan, tentang bijaksana dan kebijaksanaan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan sabda versi Indonesia 5.1, 5.10, saya menyelidiki, saudara, dan menemukan ternyata kata kebijaksanaan, yaitu bijaksana diberi imbuhan ke-an, yaitu kebijaksanaan, ternyata hanya disebutkan dalam Perjanjian Lama. Kita tidak menemukan kata-kata kebijaksanaan dalam Perjanjian Baru. Itu pun dalam Perjanjian Lama hanya disebutkan 21 kali.
Tetapi kata bijaksana itu ditemukan dalam Perjanjian Baru, tetapi juga ditemukan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru disebutkan 60 kali, dan dalam Perjanjian Baru disebutkan 28 kali. Total, kata bijaksana itu dikatakan dalam Alkitab kita dituliskan adalah sebanyak 78 kali. Kalau disebutkan sebanyak 78 kali, itu angka yang cukup besar. Berarti kata bijaksana dan kebijaksanaan ini adalah kata yang penting. Itulah pula yang menyebabkan para pengerja kita memilih tema pada bulan ini, yaitu menjadi orang Kristen yang bijaksana. Dan hari ini kita akan sampai kepada satu pemahaman tentang bagaimana agar kita hidup bijaksana. Nah, saudara-saudara, saya menyelidiki artinya dalam kata kebijaksanaan dan dalam kata bijaksana tersebut. Saya menyelidiki artinya, saudara-saudara, dan saya menemukan di dalam 2 Tawarik 1 ayat 11 dan 12 misalnya. Dalam 2 Tawarik 1 ayat 11 dan 12, saya baca untuk kita, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang engkau inginkan dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Masih ingat kisah ini? Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang engkau minta? Salomo hanya minta, Tuhan berikanlah aku kebijaksanaan untuk menghakimi, untuk memimpin, untuk mengadili, untuk mengarahkan umatmu, di mana aku engkau pilih menjadi raja mereka. Ayat 12. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Jadi ternyata permintaan Salomo yang hanya minta kebijaksanaan dan pengertian itu, permintaan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Sangat membuat Tuhan bersuka cita. Olehnya Tuhan kasih bonus kepada Salomo. Bonusnya apa? Harta benda, kemuliaan, dan kekayaan. Dan dengan satu tambahan lagi, tidak akan ada orang sebelum engkau, sesudah engkau, yang akan punya semua itu seperti engkau atau melebihi engkau. Luar biasa bukan? Permintaan Salomo. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi kalau kita melihat kata kebijaksanaan dalam Perjanjian Lama, tentu kalau kita menyelidiki semuanya dan kita menyimpulkan, saudara-saudara, Salomo ketika meminta kebijaksanaan itu, Salomo sebetulnya memahami siapa umat Israel yang dia pimpin. Siapa mereka semua itu. Dia mengerti semua mereka itu. Dia tahu ketika mereka menjadi pengikut, ketika ayahnya Raja Daud menjadi raja mereka, dia memahami karakteristik mereka. Maka Salomo, karena sudah diangkat menjadi raja, cuma minta kebijaksanaan. Karena di dalam kata kebijaksanaan yang Salomo minta, terdapat di dalamnya makna kehati-hatian.
dan kemampuan atau keahlian dalam mengambil keputusan dalam suatu situasi tertentu yang berurusan dengan perang, karena mereka dalam peperangan punya banyak musuh. Yang berurusan dengan pemerintahan, ketika dia sebagai raja harus memimpin bangsa Israel. Dalam urusan dengan hukum, dengan sosial, dengan budaya, dalam urusan dengan agama yang mereka anut. Salomo memahami itu semua. Salah bertindak, dia akan dimusuhi oleh rakyatnya sendiri. Maka Salomo karena memahami karakteristik itu, memahami kondisi yang dihadapi, mengetahui situasi yang terjadi, Salomo meminta kebijaksanaan. Kebijaksanaan artinya supaya dia selalu bertindak hati-hati. Supaya dia punya keahlian, dia punya kemampuan dalam mengambil keputusan ketika berurusan dengan umat Israel yang dia menjadi raja mereka. Itulah kebijaksanaan yang diminta oleh Raja Salomo. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mulai berpikir, kalau begitu sama dengan kondisi kita hari-hari ini. Bukankah kita juga berada dalam satu kondisi yang begitu kacau, yang begitu luar biasa, sehingga kita dalam segala hal harus bertindak juga hati-hati. Sehingga kita butuh satu kemampuan dan satu keahlian untuk mengambil keputusan dalam situasi-situasi yang kita hadapi, termasuk dalam situasi pandemi, dalam situasi kemajuan teknologi yang begitu hebat, dalam suatu suasana sosial media yang menggempur kita, yang mengurung kita sampai pada hari ini. Yang juga membuat kita berada dalam tatap maya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita butuh kebijaksanaan itu. Kita butuh kehati-hatian itu dalam bertindak. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara yang dikasihi Tuhan, kata bijaksana juga berarti kehati-hatian dalam bertindak. Jadi kata bijaksana maupun kebijaksanaan itu punya kesamaan. Dua-duanya adalah kata sifat. Dua-duanya adalah kata sifat. Sifat berhati-hati dalam bertindak. Sifat untuk selalu membuat pertimbangan dalam menghadapi sesuatu. Sebelum mengambil keputusan, membuat pertimbangan. Kata bijaksana juga mengandung di dalamnya pemahaman akan wawasan yang kita hadapi. Wawasan lingkungan, wawasan kebangsaan, wawasan kemasyarakatan, wawasan keagamaan, wawasan sosial budaya, wawasan bersosial media, wawasan teknologi yang meningkat. Kita membutuhkan bijaksana, membutuhkan kemampuan, membutuhkan wawasan itu, supaya dalam segala hal kita bertindak hati-hati. Di dalam Titus pasal 2 ayat 2 dan 3, saudara-saudara, kita akan membaca. Dalam Titus pasal 2 ayat 2 dan 3, demikianlah firman Tuhan. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal baik. Dalam hati, kaum muda berkata, wah itu untuk orang tua. Seperti Pak Sans, sudah tua. Saudara-saudara, hati-hati kita membaca firman Tuhan. Kata tua di sini bukan berarti umur, saudara-saudara. Kata tua di sini adalah
siapa saja di antara kita dalam suatu komunitas yang memiliki wawasan yang luas, yang memiliki pengertian yang luas, yang mempunyai pengalaman yang lebih luas, Alkitab berkata, hendaklah kita hidup sederhana, terhormat, dan bijaksana. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah saudara sudah memahami sekarang tentang bijaksana dan kebijaksanaan? Baik. Kebijaksanaan dan bijaksana kedua-duanya mempunyai beberapa hal yang perlu kita ingat sebelum kita lanjut. Jadi saudara-saudara, bijaksana dan kebijaksanaan itu merupakan sifat, itu merupakan habit, merupakan perilaku, merupakan attitude seseorang yang tampak, yang dipresentasikan dalam keadaan dan situasi tertentu. Ulangi, bijaksana dan kebijaksanaan adalah sifat, habit, perilaku, attitude seseorang yang tampak, yang kelihatan, yang dia presentasikan dalam keadaan dan dalam situasi tertentu. Seperti ketika menghadapi situasi yang genting atau kritis, bagaimana perilakunya? Bagaimana sifatnya? Ketika akan membuat keputusan-keputusan, bagaimana perilakunya? Bagaimana sifatnya? Ketika memimpin, mengarahkan kelompok, organisasi pemerintahan, dan lain-lain sebagainya, ketika dia menjadi pemimpin dan harus membuat keputusan, bagaimana sifatnya? Bagaimana perilakunya? Itu adalah bijaksana dan kebijaksanaan itu. Dalam menghadapi pandemi 5M, bagaimana kita mengambil keputusan? Bagaimana kita mengambil perilaku kita dalam situasi itu? Yang kedua, sifat atau habit, perilaku atau attitude tersebut berdasar pada pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh seseorang sebagai suatu proses pendidikan dan pembelajaran secara mandiri, otodidak, dalam komunitas atau kelompok, dari lingkungan. Biasanya ini disebut dengan kearifan lokal. Jadi sifat atau perilaku yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Itu juga merupakan bijaksana atau kebijaksanaan. Nah, indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi atau mengamati tentang sifat dan perilaku bijaksana dari setiap orang dalam berbagai situasi tertentu yang dihadapinya adalah yang pertama, apakah orang itu bertindak hati-hati. Apakah saya bertindak hati-hati? Apakah Anda bertindak hati-hati? Yang kedua, apakah dalam dia mengambil keputusan itu, dia menunjukkan bahwa dia punya wawasan yang luas? Apakah dia berorientasi pada konteksnya dan kontennya? Itu namanya punya wawasan. Apakah dia tenang dalam mengambil keputusan? Apakah dia tidak emosional? Apakah dia menunjukkan kecerdasan emosi yang tinggi? Yang kedua, apakah dia mempunyai pertimbangan ketika mengambil keputusan-keputusan? Apakah keputusan-keputusan yang diambilnya itu menjaga dirinya sendiri dan orang lain? Apakah seperti itu yang terjadi? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus 3 ayat 17 dikatakan di sana, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut,
penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu akan mengantar kita kepada pembahasan selanjutnya. Karena sekarang kita akan melihat kata kebijaksanaan dalam perspektif Alkitab. Pertanyaannya, saudara-saudara, kita tahu setiap suku bangsa punya berbagai kebijaksanaan, punya berbagai wisdom, punya berbagai kearifan lokal dalam lingkungan mereka masing-masing. Lalu apa bedanya kebijaksanaan orang Kristen dengan yang lain? Apa keunggulan dari kebijaksanaan orang Kristen? Apa keunggulannya? Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 tadi sudah memberikan satu clue kepada kita, yaitu bahwa hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, selanjutnya peramah, penurut, penuh belas kasihan, menghasilkan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Ketika Anda atau seseorang harus mengambil satu kebijakan, mengambil satu tindakan kebijaksanaan, tindakan bijaksana dalam satu situasi tertentu, indikator-indikatornya adalah apakah dia murni untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan dirinya. Karena tadi dia menjaga diri dan orang lain. Apakah itu berorientasi pada kedamaian atau perdamaian? Apakah dia menyampaikan dengan ramah, atau dia sambil berteriak atau memukul-mukul meja misalnya? Apakah dia menurut kepada firman Allah? Apakah dia punya belas kasihan di dalamnya? Apakah dia juga memikirkan dampak hal-hal yang baik yang berdampak kepada kebaikan dari keputusan yang diambilnya? Dan apakah dia tidak memihak kepada kelompok tertentu? Atau lebih penting, apakah dia memihak kepada kebenaran saja? Dan apakah dia tidak munafik? Itu indikatornya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan melihat apa beda kebijaksanaan orang Kristen. Nah, saudaraku, dalam Yakobus pasal 3 ayat 17 tadi, hikmat datangnya dari atas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat itu ada 3. Kalau kita menyelidiki Alkitab, ada hikmat manusia, hikmat dunia, dan hikmat dari Allah. Jadi ada 3. Nah, hikmat orang Kristen adalah hikmat yang dari atas, yaitu dari Allah. Nanti bisa lihat Yakobus 3 ayat 1, 1 Korintus 2 ayat 7, 12 dan 19, Bapak Ibu bisa membacanya. Ada di layar monitor, bisa Bapak Ibu juga mencatatnya. Jadi keunggulan hikmat orang Kristen adalah karena hikmat orang Kristen adalah hikmat Allah. Hikmat orang Kristen itu bersumber dari Allah. Nanti Anda bisa membaca Amsal pasal 2 ayat 6. Kita tidak akan membacanya. Yang kedua, dalam Yakobus 1 ayat 5, hikmat itu diminta. Hikmat itu harus kita minta kepada Allah seperti Salomo. Meminta hikmat dan pengertian. Meminta kebijaksanaan dan pengertian. Meminta hikmat dari Allah. Keunggulan dari kebijaksanaan orang Kristen adalah karena kebijaksanaan orang Kristen itu bersumber dari Allah, diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia, yaitu hati manusia yang menjadi milik Allah. Kemudian hikmat itu akan memberikan pengetahuan, memberikan kebijaksanaan, memberikan kepandaian. Mari kita lihat Amsal Sulaiman pasal 2.
Mari kita lihat Amsal Sulaiman pasal 2 ayat 10. Saudara-saudara. Amsal Sulaiman pasal 2. Nanti saudara bisa melihatnya. Di sana telah dijelaskan kepada kita bahwa hikmat itu diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. Kita membaca Amsal Sulaiman pasal 2. Mari buka Alkitab saudara. Kita baca Amsal Sulaiman pasal 2. Amsal Sulaiman saya cari dulu. Amsal Sulaiman pasal 2 ayat 10. Ini ayat yang penting karena akan membawa kita kepada satu pengertian yang penting. 10. Oke, demikianlah firman Tuhan. Amsal Sulaiman pasal 2 ayat 10. Karena hikmat yang dari atas, dari Allah, yang bersumber dari Allah, akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Mari kita lihat kata-kata penting ini. Hikmat yang dari atas masuk ke dalam hati, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Hikmat yang dari atas tidak masuk ke dalam pengetahuan, tapi hikmat yang dari atas masuk ke dalam hati. Hati manusia yang sudah dibaharui, yang sudah menjadi milik Allah. Disitulah hikmat Allah akan masuk. Nah, dari hikmat Allah yang masuk kepada hati manusia itu akan membangkitkan pengetahuan yang menyenangkan jiwanya. Akan memberikan kebijaksanaan yang akan memelihara kehidupannya dalam setiap tindakannya. Akan memberikan kepandaian yang akan melindungi dia ketika akan mengambil keputusan, akan mengambil kebijakan, akan memahami sesuatu. Itulah hikmat yang datang dari Allah. Lihat monitor kita. Bagaimana hikmat dan kebijaksanaan itu diberikan? Kita memiliki firman Allah. Firman Allah itu adalah hikmat dan kebijaksanaan dari Allah. Hikmat dan kecerdasan Allah ada di situ. Maka hikmat dan kecerdasan itu masuk ke dalam hati kita yang sudah dibarui oleh pembaruan oleh Roh Kudus. Kemudian, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hati kita yang telah dibaharui itu, yang telah diisi dengan hikmat dan kecerdasan, ketika kita memintanya kepada Allah, selanjutnya akan mempengaruhi akal budi kita, yang akan membangkitkan pengetahuan, yang akan membangkitkan kebijaksanaan, yang akan membangkitkan kepandaian, yang selanjutnya akan dipresentasikan sebagai satu karakter, sebagai satu sifat, sebagai suatu habit, sebagai suatu perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Akankah kita atau maukah kita menjadi orang Kristen yang bijaksana? Maka ini adalah kata kuncinya. Kebijaksanaan orang Kristen, atau supaya menjadi orang Kristen yang bijaksana, tidak ada pilihan lain kecuali kebijaksanaan kita, bijaksananya kita berdasarkan, bersumber kepada hikmat Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian, saudara-saudara, hikmat dan kebijaksanaan, berdasarkan penjelasan tadi, hikmat dan kebijaksanaan itu, karena kita berada dalam orientasi kebijaksanaan orang Kristen,
yang sumbernya adalah hikmat dari atas. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan itu tidak dijual sehingga dapat dibeli. Nggak ada yang jual. Tuhan memberikannya gratis kalau kau memintanya. Tidak ditentukan oleh seberapa tinggi dan seberapa banyak gelar pendidikan kita. Mungkin Anda punya segudang gelar. Itu tidak akan menentukan kebijaksanaan Anda yang sesuai dengan kebijaksanaan orang Kristen. Hikmat dan kebijaksanaan bukanlah kemampuan akademis atau kemampuan intelektual. Anda tidak butuh kecerdasan tertentu untuk hikmat dan kebijaksanaan dari Allah. Karena apa? Ketika engkau memintanya, maka hikmat dan kecerdasan tinggal bersama-sama. Jadi ketika kita meminta hikmat dari Allah, maka Tuhan juga memberikan kecerdasan kepada kita untuk bertindak bijaksana. Tidak perlu pendidikan tinggi. Bukan berarti kita tidak perlu sekolah. Nanti salah kalau kita berkata kita tidak perlu sekolah. Tetapi dalam hal kita mengikut Tuhan, kebijaksanaan itu sangat penting jika berdasarkan kepada hikmat Allah. Sebab hikmat itu merupakan pengetahuan tentang kebenaran Tuhan Allah yang dianugerahkan ke dalam hati dan mempengaruhi atau mengendalikan jiwa kita. Karena kebijaksanaan itu merupakan kemampuan jiwa kita untuk menerima dan menggunakan hikmat Tuhan dalam semua keputusan dan tindakan di semua situasi yang kita hadapi. Hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dari Allah, pengetahuan dan kebijaksanaan yang dikontrol oleh dan dipengaruhi oleh hikmat Allah, itulah yang membawa kita supaya hidup bijaksana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup bijaksana? Kita sudah tahu bijaksana itu sumbernya dari mana. Kita sudah tahu bahwa kebijaksanaan itu atau bijaksana itu tidak ada yang jual. Kita sudah paham bahwa kebijaksanaan itu adalah hikmat Allah. Bersumber pada hikmat Allah. Dan itu diberikan secara gratis oleh Allah kepada siapa saja yang memintanya. Nah, setelah kita meminta itu dari Allah, dan Allah sudah memberikan hikmat itu ke dalam hati kita. Dan apakah hikmat yang dari Allah dan kecerdasan dari Allah yang diberikan kepada kita itu, apakah kemudian membawa kita kepada orang Kristen yang hidup bijaksana? Maka itu semua bergantung kepada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup bijaksana ialah, yang pertama adalah kita harus menghormati Allah. Mari membaca Amsal 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, dan orang-orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kata takut dalam Alkitab oleh para penerjemah ketika menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kata takut itu diterjemahkan ke dalam istilah respect dan reverence, yang artinya adalah hormat dan rasa hormat. Jadi saudara-saudara, dalam terminologi berpikir bahasa Inggris, takut akan Tuhan itu berarti hormat, memiliki rasa hormat kepada Allah. Supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup bijaksana, kita harus memiliki rasa hormat kepada Allah. Rasa hormat kepada Allah. Orang yang bijaksana
akan menunjukkan kekaguman terhadap Allah dalam perkataan dan dalam hatinya. Itulah orang yang memiliki rasa hormat kepada Allah. Supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup bijaksana, yang berikutnya adalah meminta hikmat kepada Allah. Kita telah membaca Yakobus 1 ayat 5. Tapi akan saya baca kembali untuk kita. Akan tetapi jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang dengan murah hati memberi kepada semua orang tanpa mencela. Perhatikan saudara, tanpa mencela. Tanpa mencela itu artinya Tuhan gak lihat apa kondisi Anda. Tuhan gak lihat apa pendidikan Anda. Tuhan gak lihat berapa harta Anda, berapa rumah Anda, berapa mobil Anda. Dan Tuhan gak melihat itu semua. Itu tidak penting buat Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah hati. Hati yang sungguh-sungguh meminta. Maka Tuhan memberikannya dengan murah hati. Akan diberikan kepadanya. Ketika kita memintanya dengan rasa hormat, dengan penuh kekaguman kepada hikmat Allah itu, Allah melihat hati kita yang punya rasa hormat, yang punya kekaguman, jiwa yang punya kekaguman kepada Allah. Ketika Allah melihat itu semua, Tuhan memberikannya dengan murah hati. Orang yang bijaksana, yang kuat keinginannya untuk mengetahui apa yang Allah kehendaki untuk dia lakukan dalam hidupnya, orang itulah yang akan bijaksana, yang akan hidup bijaksana. Orang itulah yang akan menerima hikmat dari Tuhan. Maka, dalam segala sesuatu yang kita hadapi, bertanyalah kepada Allah. Bertanyalah kepada Allah. Supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup bijaksana, yang berikutnya adalah kita harus mengenal firman Allah. Sebab firman Allah, Alkitab kita, Kejadian sampai dengan Wahyu, isinya adalah hikmat Allah. Di dalamnya tertulis tertera hikmat yang dari atas itu. Maka, supaya kita hidup menjadi orang Kristen yang hidup bijaksana, ialah kita harus mengenal firman Allah. Dalam Mazmur 119 ayat 98, mari membaca bersama-sama. Perintah-perintahmu membuatku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, karena semua itu selalu bersamaku. Luar biasa. Hebat sekali, saudara-saudara, firman Tuhan ini. Perintah-perintahmu itu apa? Firman Allah. Firman Allah. Firman Allah yang kita baca itu membuatku lebih bijaksana, kata Raja Daud. Raja Daud itu bukan raja kaleng-kaleng, saudara. Raja Daud itu raja yang hebat. Punya kemampuan berperang yang tinggi. Punya segudang strategi yang tinggi. Tapi toh dia berkata di dalam firman-Nya. Berkata dengan penuh kekaguman kepada hikmat Allah. Dia berkata, perintah-perintahmu membuatku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Perhatikan baik. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, Daud masuk ke dalam gua. Raja Saul juga masuk ke dalam gua. Raja Saul berada di bagian depan dari gua itu. Dan Daud berada dan bala tentaranya dan pengikutnya berada di bagian yang lebih dalam. Kemudian Raja Saul tertidur. Lalu kemudian Daud datang kepada Saul pada hari itu. Mestinya, karena itu adalah musuh, tinggal menghunuskan pedang, potong lehernya, selesai. Tapi perhatikan baik. Karena Daud
mengenal perintah-perintah Tuhan, maka timbullah hikmat di dalam pikirannya, dalam hatinya timbullah hikmat. Aku tidak berlayak membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Aku tidak berlayak membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Maka tindakan yang dilakukan oleh Daud cukup memotong ujung jubah Raja Saul. Hebat bukan kebijaksanaannya? Dan itu karena perintah-perintahmu membuatku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Karena semua itu selalu bersamaku. Jadi mari kita mengenal firman Allah dalam hidup kita. Orang yang bijaksana menyadari bahwa perintah-perintah Allah adalah hikmat dari surga yang diberikan Allah di dalam Alkitab. Maka orang yang bijaksana akan membaca, akan merenungkan, akan memperkatakan firman Allah, akan mensinkronkan, mensinergikan firman Allah itu dalam semua perilakunya. Itulah supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup bijaksana, menghormati Allah, kemudian mengakui Allah dalam seluruh kehidupan kita, kemudian meminta hikmat kepada Allah. Lalu yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup bijaksana, ialah kita harus mengakui Allah dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita membaca Amsal 5. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dalam segala jalanmu akuilah Dia, dan Ia akan meluruskan jalan-jalanmu. Perkara berikutnya supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup bijaksana adalah kita harus mengakui Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mengakui bahwa Allah lebih tahu daripada saya. Mengakui bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. Oleh karena itu dalam segala hal yang akan kita lakukan, yang pertama-tama, bertanyalah kepada Allah. Mintalah hikmat kepada Allah. Bacalah firman-Nya, karena di sana akan engkau temukan jawaban dari pergumulan yang engkau hadapi. Orang yang bijaksana mengakui Allah dengan mempercayainya sepenuh hati. Bahkan ketika rencananya sama sekali tidak masuk akal, kita tetap harus mengakui Allah. Supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup bijaksana, selanjutnya adalah, yang perlu kita lakukan adalah mencari nasihat dari orang-orang saleh. Mencari nasihat, menemukan nasihat dari orang-orang saleh. Mari membaca Mazmur 37 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Mulut orang benar menyatakan kebijaksanaan, dan lidahnya mengatakan keadilan. Orang-orang saleh disebut juga orang-orang yang benar. Orang-orang yang dipimpin Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kepadanya lah ketika kita ingin hidup sebagai orang yang hidup bijaksana, kita perlu meminta nasihat, mencari nasihat dari orang-orang yang hidupnya benar, yang mulutnya mengatakan kebenaran. Karena apa? Orang-orang seperti itu pasti membaca firman Tuhan. Orang-orang seperti itu pasti mempunyai rasa hormat kepada Allah. Orang-orang seperti itu pasti mencari hikmat Allah dalam seluruh kehidupannya. Orang-orang seperti itu pasti orang-orang yang mengakui Allah dalam segala tindakannya. Mintalah nasihat dari orang-orang seperti itu. Orang-orang bijaksana sekalipun bisa saja terkurung
dalam pemikiran orang-orang yang tidak tertarik mengenal atau melayani Allah. Kita bisa berada dalam situasi seperti itu. Seperti yang kita hadapi sekarang, kita dikurung oleh teknologi, informasi, dan komunikasi. Kita dikurung oleh netizen, oleh media-media sosial yang mengurung pikiran kita. Nah, dalam menghadapi situasi seperti itu, supaya kita tetap hidup bijaksana, salah satu caranya adalah kita minta nasihat kepada orang-orang yang benar. Dalam situasi seperti itulah, kepada siapa kita harus minta nasihat dan menemukan nasihat yang benar, yaitu kepada orang benar dalam perkataan, dalam perbuatannya. Yang terakhir, saudara, supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup bijaksana, maka yang perlu kita lakukan dalam hidup kita adalah mengenal firman Allah, mengakui Allah dalam kehidupan kita, meminta hikmat kepada Allah, menghormati Allah dalam seluruh kehidupan kita. Itulah yang akan menolong kita untuk menjadi orang Kristen yang bijaksana. Itulah yang akan membantu kita supaya kita hidup bijaksana sebagai orang Kristen. Amin. Mari berdoa. Oh Tuhan Bapa Surgawi, hanya puji-pujian rasa syukur dan hormat yang kami naikkan kepadamu Bapa. Sebab kasih setiamu tidak berkesudahan. Pemeliharaanmu tidak berakhir. Perlindunganmu tidak pernah lalai. Tuhan selalu menyertai kami. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur mempunyai pelajaran ini. Kami bersyukur bahwa supaya kami menjadi orang Kristen yang berhikmat, yang hidup bijaksana, kami tahu sekarang bahwa kami harus memiliki hikmat daripadamu. Karena itulah Tuhan, siapa saja di antara kami yang kekurangan hikmat, baiklah ia memintanya kepadamu. Baiklah ia memintanya dengan penuh kerinduan, dengan kesungguhan, oleh karena pemahaman, oleh karena pengertian, bahwa hikmat Allah lah yang akan membantunya untuk punya kebijaksanaan, untuk punya pengetahuan, untuk punya pengalaman-pengalaman, sehingga akan membentuk perilaku, membentuk sikap hidup yang bijaksana, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Lindungilah kami dalam masa-masa pandemi ini. Dalam masa-masa kami menghadapi berbagai kesulitan. Kami sekarang menjadi yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bahwa hikmat Tuhan akan menolong kami untuk menemukan jalan keluar. Untuk menemukan keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan dan pertolongan-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari terimalah berkat Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan terimalah berkat Tuhan, sumber segala kasih karunia dan damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sejak kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam. Sampai berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.